Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali Kak Hebat bisa ketemu lagi sama adik-adik di ibadah sekolah minggu online GPDI Hebron. Nah, hari ini kita mau sekolah minggu, kita mau bernyanyi, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Walaupun adik-adik pas di rumah, kita belum bisa ketemu bareng-bareng, tapi selalu percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan ada dimanapun kita berada. Sebab dia Allah Immanuel. Siapa yang tahu arti kata Immanuel? Nah, yang tahu coba boleh chat kakak sekolah minggunya ya. Apa sih arti Immanuel? Oke, kita memulai hari ini. Semuanya siapkan hati kita, siapkan diri kita. Sudah duduk yang manis, duduk yang bagus. Kita memulai sekolah minggu kita hari ini. Kita mau berterima kasih sama Tuhan akan sebuah pujian yang berkata, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama nyanyi lagu ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu.
kasih Tuhan, biarlah hari ini kami boleh mengucap syukur atas hari yang Tuhan beri untuk setiap kami. Kami boleh ada untuk kami sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, dimanapun kami berada, Tuhan yang pimpin kami, Tuhan yang sertai kami, jagai setiap kami. Dan pagi hari ini, saat ini kami siap memulai sekolah minggu kami. Tuhan yang tolong kami supaya kami bisa mengikuti sekolah minggu dengan baik dari awal hingga selesai. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah memulai tadi ibadah kita dengan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang sudah Tuhan buat ya. Dan kita juga sudah berdoa, dan Kak Heba berharap berdoa adik-adik bisa mengikuti jalannya sekolah minggu dengan baik ya, dengan semangat, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Semua harus bersuka cita karena sungai sukacitanya Tuhan mengalir buat setiap kita. Kita mau angkat pujian ini bersama-sama, Sungai Sukacitamu. Ya, sampai gerakannya ya, kita hebat gerakannya. Bangun berdiri semua yang belum berdiri. Oke. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu. Ke depan, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Saya semua ya, yuk lagi. Sungai sukacitamu mengalir, yang kencang, oh yesnya, oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Yuk semua menari. Ku menari dan bersuka. Pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Siap-siap mengalir ke sana semua. Mengalir bersamamu, ganti. Bersuka di dalammu, ke depan. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Pintar semuanya, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Lagi, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikuti. Amin Tuhan, dalam kegerakanmu. Semuanya sama-sama melayani Tuhan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Lagi, sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Amin. Berkenan bagi Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita kita penuh. Bukan karena kita bisa bermain, bukan karena kita dikasih uang banyak, tapi karena sukacita yang dari Tuhan. Yuk, kita percaya ada Tuhan Allah di tengah setiap kita. Dia Allah yang besar buat setiap kita. Tuhan Allah di tengah kita. Pakai gerakannya juga ya adik-adik. Kita makan pujian ini bersama-sama. Tuhan Allah di tengah kita. Besar, yang paling besar nanti ya bikin gerakannya ya. Yuk semuanya berdiri. Tuhan Allah di tengah kita. Besar, besar.
pujian ini, Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, bersiap-siap, besar. Kita. Dia Allah yang besar ya adik-adik ya. Dia Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Ingat, Dia Allah Immanuel. Apa arti Immanuel? Yuk kirim. Artinya apa? Ke WhatsApp kakaknya. Siapa yang betul nanti akan diumumkan ya. Sekarang kita mau siapkan hati kita buat kita dengerin firman Tuhan. Siapkan kembali hati kita yang terdiri, boleh duduk. Kita mau angkat sebuah pujian yang berkata, Yesus sayang padaku. Yes, Jesus love me. Nanti kita akan nyanyikan bahasa Indonesia, lalu bahasa Inggris ya. Yesus sayang padaku. Angkat pujian ini bersama-sama. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yes, Jesus love me. Kita mau angkat pujian ini ya. Jesus love me. The Bible tells me so. Jesus love me, this I know, for the Bible tells me so. Little one to Him belong, we are weak but He is strong. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tells me so. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tells me so. The Bible tells me, yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tells me so. Mari kita berdoa, lipat tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Yesus mengasihi kami, sayang kepada kami seperti apa yang tertulis di Alkitab. Walaupun kami masih kecil, kami percaya Tuhan mengasihi kami. Hari ini kami sudah menyanyi buat Tuhan, biarlah Tuhan disenangkan lewat puji-pujian kami. Sebentar lagi kami akan dengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati Kak Ailen yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami mau duduk diam mendengar firman Tuhan dengan baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, semuanya silakan duduk yang baik, ambil Alkitabnya, siapkan Alkitabnya untuk sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Nanti firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Ailen. Silakan Kak Ailen. Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa kembali dengan Kak Ailen di hari Minggu pagi ini. Nggak terasa kita udah ada di bulan Agustus dan puji Tuhan, sampai hari ini kita boleh ditolong Tuhan dan kita percaya di hari-hari yang akan datang pun Tuhan akan tetap tolong kita. Kita semua tadi udah menaikkan pujian kita, sekarang waktunya buat kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Kailan akan bercerita mengenai seseorang yang bernama Apolos. Kalian bisa menemukan kisahnya di Alkitab, di Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat yang ke-24 sampai 28. Ya, Pak Apolos ini adalah seorang Yahudi. Dia berasal dari Alexandria. Alexandria itu ada di Mesir. Dan Pak Apolos ini satu kali datang ke kota Efesus. Pak Apolos ini dia mengenal mengenai jalan Tuhan, mengenal mengenai Tuhan Yesus. Lalu dia juga menelitinya sehingga akhirnya dia mulai berani untuk mengajar. Ya, Pak Apolos ini orang yang pintar dan orang yang berani. Nah, satu ketika saat dia mengajar di Bait Suci itu ada Pak Aquila dan Ibu Priscilla. Ya, kakak berharap kalian masih ingat siapa Pak Aquila dan Bu Priscilla? Ya, minggu lalu Kalisa udah menceritakannya. Nah, waktu Pak Aquila dan Bu Priscilla ini mendengar mengenai pengajaran yang disampaikan oleh Pak Apolos, mereka terus membawanya ke rumahnya. Ya, dan di rumahnya itu si Pak Aquila dan Bu Priscilla menjelaskan dengan teliti mengenai jalan Tuhan. Karena Pak Apolos itu hanya mengenai sampai di baptisan Yohanes. Nah, jadi waktu itu si Pak Aquila dan Bu Priscilla ini membawa Pak Apolos ini pulang dan menjelaskan dengan teliti mengenai jalan Tuhan, mengenai Roh Kudus, mengenai Tuhan Yesus. Nah, waktu itu Pak Apolos menerima apa yang disampaikan oleh Pak Aquila dan Bu Priscilla. Itu apa yang Pak Aquila dan Bu Priscilla sampaikan itu nggak membuat Pak Apolos tuh menjadi marah atau gimana ya adik-adik ya, tapi dia menerimanya sehingga dia boleh semakin sempurna di dalam pelayanannya kepada Tuhan Yesus. Dan dia akhirnya menjadi orang yang lebih berani lagi karena dia berani melawan orang-orang Yahudi yang waktu itu menentang ya adik-adik ya. Dia berani untuk berdebat dengan mereka mengenai Tuhan Yesus, dan dia yakin dengan keyakinannya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias. Ya adik-adik, walaupun cerita Pak Apolos di Efesus ini tergolong singkat, tapi banyak loh yang bisa kita pelajari, banyak loh hal-hal yang bisa kita lihat dari cerita yang singkat ini. Apa aja ya? Yuk kita lihat yuk. Yang pertama, Pak Apolos itu adalah orang yang sangat pintar. Waktu dia mendengar mengenai jalan Tuhan, dia nggak cuma dengar aja, tapi dia juga teliti menelitinya. Lalu yang kedua, Pak Apolos ini adalah orang yang berani. Tahu dari mana Kak dia berani? Iya, setelah dia meneliti, dia berani untuk mengajar di muka umum, di depan orang banyak mengenai jalan Tuhan, mengenai Tuhan Yesus. Nah, yang ketiga, dia adalah orang yang rendah hati. Loh, kakak tahu dari mana lagi dia rendah hati? Oh iya, kelihatan. Waktu dia bawa sama Pak Aquila dan Bu Priscilla ke rumah mereka dan dijelaskan dengan teliti mengenai jalan Tuhan, mengenai kebenaran Tuhan Yesus, dia menerimanya. Hasilnya apa? Dia menjadi lebih berani lagi untuk bersaksi mengenai Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa Pak Apolos ini memiliki kerendahan hati. Nah, dari Pak Aquila dan Bu Priscilla sendiri, apa yang bisa kita pelajari? Ya, mereka adalah orang yang suka menolong orang lain. Mereka kita udah dengar ceritanya minggu lalu ya adik-adik ya. Mereka suka menolong walaupun mereka melayani Tuhan gak dengan berkhotbah di depan orang banyak, tapi mereka suka menolong orang ya. Mereka juga orang-orang yang tulus. Mereka menolong orang bukan supaya dia dipuji-puji. Mereka menolong orang karena mereka tahu itu menyenangkan hati Tuhan. Lalu mereka adalah orang-orang yang bijaksana. Ya, waktu dia dengar Pak Apolos mengajar dan mereka merasa ada yang kurang dalam pengajarannya, dia nggak langsung teriak di depan umum gitu, stop gitu. Ya, dia nggak langsung begitu, tapi dia bawa pulang, dia jelaskan sehingga
apa yang mereka sampaikan boleh diterima oleh Pak Apolos, ya. Itu semua bisa terjadi karena mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Yesus. Ada Roh Kudus yang memimpin mereka sehingga mereka tahu bagaimana harus berkata-kata, bagaimana harus bertindak, ya. Itu semua karena Tuhan sudah memberikan Roh Kudus kepada umatnya, kepada anak-anaknya, sehingga tahu harus bagaimana. Ya, adik-adik ya. Di sini kita bisa lihat apa? Orang-orang ini adalah orang-orang yang memiliki kelebihan. Kita semua memiliki kelebihan di dalam diri kita. Tapi kita mau mengikuti teladan dari Pak Apolos, dari Pak Aquila, dari Ibu Priscilla, bahwa kelebihan yang kita miliki bukan untuk disombong-sombongkan ke orang lain. Bukan untuk supaya kita dipuji-puji. Tapi setiap kelebihan yang kita boleh miliki, karunia yang sudah Tuhan berikan buat kita, mungkin karunia berkata-kata atau karunia untuk menolong orang, atau apapun yang Tuhan letakkan di hati kita untuk kita lakukan, mari kita mau lakukan sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, bukan supaya kita dipuji-puji orang. Kalau kita bisa melakukan sesuatu, bukan untuk kita pikir kita hebat, bukan untuk membuktikan diri kita juga hebat, tapi semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Firman Tuhannya nggak panjang, tapi semoga kita boleh ingat untuk kita boleh sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan melakukan segala sesuatu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita mau ayat hafalan, kalian bisa buka di Efesus pasal 4 ayat yang ke-16. Dibuka Alkitabnya di Efesus 4 ayat ke-16, dikatakan begini, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Panjang ya adik-adik ya, diusahakan aja untuk dihafal, dicoba. Dan buat adik-adik di kelas Faith nggak apa-apa, kalau masih baca nggak apa-apa. Untuk kakak-kakak yang di kelas Love dan di kelas Hope, dicoba untuk dihafalkan, ya, dibaca dengan teliti, dicoba untuk dihafalkan. Kalian semua pintar, kalian semua pasti bisa. Oke, ya demikian ayat hafalan juga. Kita sekarang mau berdoa. Yuk kita sama-sama tutup mata kita, lipat tangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh mendengar firman Tuhan di minggu pagi ini. Kami percaya itu juga karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kami masih boleh beribadah walaupun online. Tuhan Yesus, kami mau juga menggunakan setiap talenta, karunia, kelebihan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami untuk boleh menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk mencari pujian buat diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami juga mau berdoa buat orang tua kami, Tuhan boleh memberkati kehidupan mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati kesehatan mereka, berkati juga setiap kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan berkati kehidupannya. Kami percaya Tuhan Yesus ada beserta dengan kami mulai lagi saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekian ibadah untuk minggu pagi ini. Biar kita boleh sama-sama diberkati ya. Selamat hari Minggu, sampai jumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.